ada. Dan sebelumnya itu kita mengadakan seminar untuk memperkuat teman-teman tim dalam satu tim di Brastagi dari tanggal 13 sampai 15 dan diteruskan perjalanan ke Polonias, ke Gunung Sitoli, dan diadakan seminar di sana tentang pelatihan dan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang ada di Polonias. Dan selama perjalanan sangat menyenangkan. Ditambah kami untuk rileks karena hamba Tuhan juga perlu istirahat. Tuhan aja istirahat pada hari ke-7, betul? Jadi hamba Tuhan juga perlu istirahat. Kalau hamba Tuhan tidak istirahat, berarti hamba Tuhan itu melebihi Tuhan Yesus. Jadi kami perlu juga istirahat, rileks. Di pantai Lagundri dan Sorake di Teluk Dalam. Hanya saja kami nggak berjemur di panas matahari. Tapi kami membangun hubungan satu dengan yang lain. Bercakap-cakap dalam berbagai bahasa satu dengan yang lain. Kemarin tanggal 28 kami mengikuti kegiatan Pasca Oikumene di rumah persembahan. Dan banyak orang yang hadir. Saudara, hari ini saya ada di sini karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan pada hari ini di dalam Matius pasal 28 ayat yang 10. Kita membaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3, ya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, Yesus berkali-kali dia menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya. Jangan takut. Hari ini juga saya menyampaikan kepada saudara, jangan takut. Amin. Kalau kita melihat dari Lukas itu, dari pasal 1 sebelum kelahiran Yesus selalu ada pesan, jangan takut. Begitu dia lahir, Tuhan juga berkata, jangan takut. Kemudian beberapa kali kemudian juga kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Kepada banyak murid-muridnya selalu berkata, jangan takut. Bahkan Yesus berkata, rambutmu sendiri kalau jatuh, Tuhan tahu. Amin. Dia berkata, jangan takut. Haleluya. Haleluya. Semua karena jangan takut. Dan di sini juga begitu dialah bangkit dari antara orang mati, dari kubur, dan dia berpesan, jangan takut. Amin, saudara. Jangan, bilang kiri kanan, jangan takut. Banyak sekali orang yang takut dari dulu sampai hari ini.
selalu masalah ketakutan. Masalah ketakutan. Hanya Bang Adil nggak pernah takut. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada hari ini tentang masalah kenapa kita takut. Yang pertama, ada rasa takut akan penolakan. Banyak orang yang menghindar untuk masuk ke suatu hubungan atau lingkungan yang baru karena takut ditolak. Banyak orang takut bergaul ke komunitas yang lain, takut ditolak. Bahkan seseorang yang sudah menikah pun memiliki ketakutan seperti itu. Ayo, kalau pertanyaan, bapak-bapak disuruh berdoa, ya takut, mama lah. Betul bapak-bapak? Berarti bapak-bapak ini penakut. Hei bapak-bapak, kalau disuruh berdoa, berdoa. Amin. Jangan takut. Engkau gak akan ditolak. Haleluya. Saudara, di perkuliahan kami begini. Saya sering bertanya, dan orang yang bertanya setiap mata kuliah itu saya. Dan saking saya sering bertanya, dikasih aku tugas doa pembukaan. Lalu aku bilang, siapa takut? Anak Tuhan gak boleh takut. Padahal kami punya teman-teman itu sudah profesor. Teman-teman kuliah kami profesor, saudara. Saya gak takut. Emangnya mereka siapa? Karena orang yang paling hebat dari antara kami semua hanya satu, Tuhan Yesus. Amin. Justru kami diterima, bukan ditolak. Kita diterima. Jadi saudara, bangkitkan semangat saudara, jangan takut. Halo? Ada amin? Kalau engkau takut, nggak akan bertambah umurmu. Kalau engkau bimbang, tidak akan bertambah hartamu. Dan kalau engkau ragu, tidak akan bertambah apapun juga. Tapi engkau berkurang, kurang percaya diri. Orang yang kurang percaya diri, dia nggak sanggup memandang temannya. Dia cuma nunduk saja. Hanya yang sering menunduk kulihat dulu sekarang berubah. Kalau orang lagi berbincang-bincang berdua, yang sering menunduk itu dulu adalah wanita. Pada saat mereka pacaran, nunduk, weh bang, oh weh bang. Sekarang berubah. Setelah berumah tangga, si laki-laki yang menunduk. Betul? Bilang aja. Iya. Ibu-ibu, ada aja sekarang. Jadi jangan kau takut akan penolakan, katakan amin. Karena kita nggak pernah ditolak, kita diterima dimanapun kau berada. Amin. Yang kedua, rasa takut akan kegagalan. Jika saudara termasuk seseorang yang seperti ini,
pastinya saudara akan mencoba sesuatu yang baru. Kecuali yakin bahwa saudara bisa menang. Pada dasarnya kegagalan merupakan bagian normal dari kehidupan. Oleh sebab itu saudara harus belajar untuk menerimanya dan berusaha untuk menemukan kesuksesan saudara, karena sebenarnya kegagalanlah yang dapat membantu saudara untuk sukses. Amin. Kalau gagal hari ini, no problem. Gagal besok juga no problem. Gagal lusa juga no problem. Suatu saat kelak engkau akan berhasil. Contoh, yang buat lampu ini berkali-kali mereka gagal. Apakah berhenti? Enggak. Berjuang terus sampai dapat. Siapa yang bisa naik sepeda? Banyak di sini nggak tahu naik sepeda. Bisa naik sepeda? Pada waktu engkau belajar naik sepeda, langsung pintar? Ada jatuh? Ada luka? Berhenti? Jatuh? Betul? Berhenti? Sampai? Bisa. Begitu hidup ini. Jangan pernah naik kuang kanari ngopi 3 kali. Sama seperti Petrus. Pada waktu mereka tidak mendapat apa-apa waktu menjala ikan, Yesus bilang, terus ayo ke dalam. Apa katanya? Oh guru, semalam-malaman kami di dalam laut ini, karena dia mengandanglah dia jago, dia hebat. Lalu kami gak dapat ikan. Tahu gak saudara, hanya pada malam hari dapat ikan. Hanya pada malam hari dapat ikan. Dan ini siang bolong. Yesus bilang, ayo kita mencari ikan. Pertama-tama ditolaknya, udahlah, hanya capek-capek saja. Yesus bilang, enggak, ayo masuk ke yang lebih dalam lagi. Wow, ke yang lebih dalam lagi. Bukan ke teluk dalam ya, tapi ke yang lebih dalam. Apa hasilnya? Kalau kita dengar-dengar akan suara Tuhan, kalau Yesus yang bicara, kerjakan. Katakan amin. Apa hasilnya? Mereka berhasil dengan luar biasa. Di dalam ayat mengatakan bahwa jalannya hampir koyak dan tidak muat perahu mereka untuk memasukkan ikannya. Bahkan, tunggu saudara, mereka memanggil Yakobus, Yohanes, Robinson. Wah, panggilnya. Datang mereka. Ini banyak kali ikan yang kita dapat hari ini. Wow. Tahu nggak saudara, kalau orang sekarang ini dapat ikan banyak, diam-diam dia ulah kata-katakan. Tapi mereka bilang enggak, Yakobus, Yohanes, datang ke sini. Mereka pesta untuk membawa ikan ke darat. Itu namanya kebersamaan. Amin. Apa namanya? Kebersamaan. Luar biasa. Makanya jangan takut engkau gagal. Dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, laksanakan. Yang ketiga, ini sering kepada wanita dialamatkan ini. Itu ketidakpastian. Kenapa dialamatkan kepada wanita? Kalau seseorang pria mendekati dia, yang ditunggunya adalah kepastian. Betul para wanita? Kalau nggak pastinya untukku dia pun cinta monyet.
sana sini lengket. Pikirnya cinta itu kayak bonbon karet, kata Basuki Purnama, Ahok. Enggak. Rasa takut akan ketidakpastian sering menghalangi saudara untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Hal ini dapat mencegah untuk mencoba hal-hal yang baru atau melakukan hal-hal yang berbeda dari cara saudara yang biasanya. Memang di dunia ini nggak ada hal yang pasti, hanya ilmu pasti yang ada. Tahu ilmu pasti? Matematika. Kalau dulu itu pada zaman sebelum saya belajar namanya ilmu pasti matematika, saudara. Karena tidak pernah meleset. 1 kali 1 sama dengan 1, nggak pernah 2. Kecuali kalau 2 tambah 2 sama dengan 4. Tidak pernah 3. Itu pasti. Itu namanya ilmu pasti. Jangan biarkan ketakutan akan ketidakpastian ini menghambat saudara untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Maka perlu kita melawan roh yang tidak pasti, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi engkau harus semangat, engkau harus optimis. Jangan pesimis dalam hidup ini. Kalau engkau pesimis, engkau gak akan pernah berhasil. Orang yang optimis itu hidupnya sehari-hari bersemangat. Saya panggil kedua anak-anak saya, si Ivan dan si Jevon. Nah, apalagi yang mau kita capai tahun ini? 1 optimis, 1 pesimis. Lalu saya berada di mana? Kismis. Itu saya dilema. Apakah mengikuti optimis atau mengikuti pesimis? Halo? Bisa paham kan? Saya berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena satu keinginannya tinggi, tapi kekuatannya nggak ada. Tinggal didorong-dorong. Lalu saya harus juga menunggu bagaimana waktunya terjadi nanti. Dan itulah yang harus dihadapi. Dia semangat, luar biasa, tapi kekuatannya nggak ada. Yang satu kekuatannya ada, semangatnya kurang. Saya jujur kasih tahu ya, dia banyak pesimisnya. Saya minta kepada saudara, jangan ciptakan pesimis di rumah saudara, tapi ciptakanlah yang optimis. Kenapa? Karena ada lagu berkata, semua yang difirmankannya. Kenapa enggak serentak kalian nyanyi? Semua yang difirmankannya. Ada amin? Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jadi nggak usah kita ragu, bimbang, nggak usah. Nggak ada gunanya. Karena semua yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Cepat atau lambat, Tuhan pasti genapi. Yang keempat, rasa takut akan kesepian. Kadang-kadang orang takut akan hidup sendirian, bahkan rela untuk berada di dalam hubungan yang buruk. Sangat penting untuk mencari orang-orang sehat serta berinteraksi sosial yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka beberapa hari yang lalu
Ibu gembala memberikan nasihat kepada anak-anak di panti asuhan. Dia berkata, carilah temanmu yang baik. Jangan engkau bergaul dengan anak-anak yang buruk. Halo, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, dengar ya. Kalau engkau bergaul dengan penjudi, maka hidupmu nanti akan menjadi penjudi. Kalau engkau bergaul dengan pencuri, maka kelompokmu kelompok pinangko. Kalau engkau bergaul dengan orang narkobaan, maka hidupmulah orang yang menjadi hancur lebur. Tapi engkau bergaul dengan seorang hamba Tuhan, engkau akan jadi hamba Tuhan. Pilih saat ini kepada siapa engkau bergaul. Yosua berkata, pilih pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Tapi kami, saya dan anak-anak saya sekeluarga beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel aneh-aneh hidupnya. Apa keanehan hidup mereka? Bersungut-sungut selalu. Bersungut-sungut. Kalau tadi kita di Mesir makan BPK kita, sini nggak ada BPK, BPK cuma yang ada. Coba, kalau tadi kita Mesir ada bawang putih, bawang merah, daun pre, kol. Di sini nggak ada apa-apa. Padahal Tuhan memberikan mereka makanan yang luar biasa, yang tidak mereka masak, yang tidak mereka olah, langsung jadi tek. Itu mereka bersyukur. Banyak itu anak-anak bersyukur, banyak orang bersyukur. Tadi malam kami komunikasi dengan seorang wanita, namanya Franz Delora. Dan anak ini banyak dia bertanya sama saya, Pak, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Banyak saya cerita walaupun hanya sedikit. Banyak orang kata bersyukur, Pak. Dan saya sama dia, aku perhatikan baik-baik. Bagi orang yang lapar, semua yang pahit manis rasanya. Solangi, bagi orang yang lapar, semua yang pahit manis rasanya. Ada ayat itu. Tetapi bagi orang yang kenyang, yang manis pun diinjak-injaknya. Madu pun, manis kan madu, diinjak-injaknya karena dia kenyang. Tapi bagi orang yang lapar, bagi orang yang lapar akan firman Tuhan, bagaimanapun bentuk khotbahnya, perlu bermanfaat baginya. Amin. Yang kelima, rasa takut dihakimi. Bagaimana orang merasa khawatir bahwa mereka akan dinilai negatif oleh orang lain? Seseorang yang merasa ketakutan ini sering membesar-besarkan bagaimana orang lain memandang mereka dan meremehkan kemampuan mereka. Tidak perlu engkau takut dihakimi, karena manusia tidak ada haknya untuk menghakimi orang lain. Hanya Tuhan punya hak menghakimi. Maka jangan engkau pernah merasa rendah hati, rendah diri, maaf. Jangan pernah engkau merasa rendah diri, tidak percaya diri. Percayalah, engkau anak istimewa, engkau pribadi istimewa, engkau orang istimewa kepada Tuhan. Ada amin? Nggak perlu engkau bimbang, ragu, khawatir, nggak perlu. Engkau ke gereja nggak perlu harus banyak pernak-pernik supaya ketahuan seperti Miss apa? Miss Amerika. Tahu Miss Amerika? Untunglah di gereja kita nggak ada Miss Amerika. Rambutnya pirang, gemulai. Halo?
Di belakang kita pikir, oh dari Amerika itu bule. Di depan bulog. Hidungnya ke dalam. Dari belakang boleh. Di depan bulog. Aduh. Seringkali kutemukan. Untunglah di gereja kita nggak ada begitu, saudara. Ya, orang gereja ini mantap-mantap semua. Orang istimewa. Amin. Nah, saudara, jangan pernah engkau takut dan nggak perlu engkau takut. Engkau orang istimewa. Katakan amin. Dan saya orang istimewa. Amin. Yang terakhir, biar pulang kita cepat. Karena tidak ada acara makan-makan hari ini. Rasa takut akan ketidakmampuan. Ketakutan lainnya yang dimiliki oleh sebagian besar orang adalah perasaan tidak cukup baik. Ketakutan ini sulit untuk dihadapi secara langsung. Saudara tak akan pernah berhasil untuk mengatasinya sampai merasa bahwa saudara telah berada di kesuksesan yang sesuai dengan keinginan. Tadi pagi saya komunikasi dengan anak-anak. Waktu saya menyampaikan kata-kata motivasi kepada mereka. Bahwa kalau tidak ada wahyu, maka dikatakan liarlah rakyat. Kenapa anak-anak berkeliaran liar? Tahu liar kan? Kemana-mana dia, nggak jelas jalannya. Liar karena tidak punya pendidikannya yang jelas. Dia nggak tahu cita-citanya apa. Orang yang memiliki mimpi, yang punya impian, dia berusaha impiannya itu tercapai. Betul? Saya ambil contoh. Ada seorang anak gadis tadi pagi, sudah kelas berapa ini si Meima? Hah? Sudah kelas 10. Waktu dia kecil, tentunya ada keinginannya dimintanya sama papanya. Dan Meima ini adalah buruh tarigan. Dari kampung mana kok? Hah? Pengantin. Penantin ya, menunggu ya. Ya, entah apalah nama kampungnya. Saya tanya, pada waktu engkau meminta suatu mainan apa? Katanya mainan masak-masak. Sewaktu itu tidak dibeliin mainan kepadanya. Karena beli mainan itu kan jauh. Harus pergi ke pasar. Mainan masak-masak. Taulah wanita kan suka masak, walaupun akhir nanti udah dia dewasa nggak tahu masak. Tapi suka masak-masak. Kutanya, bisa masak cipra? Bisa, karena belajar masak-masak pada waktu kecil. Saudara, sewaktu bapaknya tidak membeli dia mainan masak-masak, dia nangis. Dia nangis. Dan tidak berhenti nangis sampai dibeli dia mainan masak-masak. Betul? Kemarin kami pergi ke suatu pesta. Pestanya itu guru daripada sekolah Anastasia. Pada waktu kami sampai ke sana pulang, datanglah si Matthew. Selalu terngiang, nggak lupa-lupa dia. Opa, belikan sama saya itu, tapi nggak, jangan bilang namanya, nanti dimintanya sama saya lagi nanti. Yang itu aja itu. Bilang sama Baudamu,
Semua berpusat, bilang sama opahmu katanya. Pada di rumah, ku bilang minta uang sama bapakmu. Semua sama opahnya, karena pusat keuangan opahnya. Pada opahnya tak punya uang, begitu ya. Akhirnya karena tidak dibeliin yang itu tadi, dilihatnya ada warna-warna balon. Berubah lagi, opa beli balon. Nangis sampai nangis. Sebelumnya minta lato-lato. Dan bibinya Yola baik hati beli lato-lato. Dan diputar-putarnya pada pesta. Nangis. Saudara, maksud saya sebagaimanalah itu anak kecil menangis meminta apa yang diimpikannya, begitulah engkau mendapatkan cita-citamu. Hei, amin. Begitu. Jangan kau menjadi manusia liar. Jangan liar. Pergi malam, pulang pagi. Ada itu anak panti asuhan kami. Pergi malam, pulang pagi. Tius. Ada aja. Dan banyak lagi mereka. Tempo di Sidirga. Tahu nggak? Tuhan mengusir Adam dan Hawa di Taman Eden, betul? Begitu juga Draha mengusir mereka di Taman Firdaus. Hati-hati, jangan sampai engkau menjadi manusia liar. Amin. Jadi engkau manusia terdidik. Manusia terdidik itu dia tahu kemana dia pergi. Lihat baik-baik, seorang tokoh ternama sampai dia berkata dibuat namanya Abraham dan ditulis namanya di dalam 2 kitab, 1 Alkitab, 2 Al-Quran. Abraham namanya ditulis dalam 2 kitab. Kenapa? Karena dia tahu kemana dia pergi. Walaupun Tuhan bicara Abraham pergi, dan pergi si Abraham, dan dia nggak tahu kemana dia pergi, tapi dia mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup. Bukan pergi pulang pagi, pergi malam pulang pagi, bukan begitu. Seperti yang diperbuat oleh Tius tadi. Saudara, engkaulah orang-orang yang mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi dari semuanya itu andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Sesulit apapun persoalan hidup ini, kita mampu mengatasinya karena ada Yesus. Apapun ketakutan yang kau alami, tidak ada apa-apanya karena Yesus berkata, jangan takut. Ada amin? Katanya apa? Jangan takut. Lalu kalau Tuhan sudah bicara jangan takut, kenapa engkau masih takut? Halo? Jangan takut. Harus berani. Berani menghadapi dunia ini. Kehidupan kita yang penuh hiruk pikuk, yang penuh masalah. Ada saja. Dari hari ke hari ada aja. Yang penyakit inilah, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu, menakutkan semua. Makanya lagunya berkata, walaupun banyak berita kedengaran sini sana yang sedang bergejolak saat ini, yang menakutkan dunia, dari tahun ke tahun ada aja masalah. Yesus selalu berkata, jangan takut.